Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faisul Fadila. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tahap-tahap bermain anak usia dini. Pada pertama yaitu menurut Piaget. Piaget membagi tahapan bermainnya menjadi 4 tahap. Pada tahap pertama yaitu sensori motor atau sensori motor play yang terjadi pada anak dengan rentang usia 0 hingga 2 tahun. Pada tahap ini bermain lebih mengandalkan indera dan berbagai hal yang berhubungan dengan gerak tubuh, sehingga pada rentang usia ini anak disarankan untuk memilih mainan yang dapat merangsang panca inderanya, seperti mainan dengan warna yang cerah, kemudian memiliki banyak bentuk dan tekstur, serta mainan yang tidak mudah tertelan oleh anak. Sebab pada rentang usia 0 hingga 2 tahun, anak cenderung memasukkan berbagai benda ke dalam mulut untuk mengetahui tekstur, bentuk, ataupun rasa dari benda tersebut. Kemudian yang kedua, pra-operasional atau symbolic play yang terjadi pada anak dengan rentang usia 2 hingga 7 tahun. Tahap ini anak mulai bisa bermain hayal dan pura-pura. Kemudian banyak bertanya dan mencoba berbagai hal baru serta memahami simbol-simbol tertentu. Alat permainan yang direkomendasikan untuk tahap ini yaitu alat permainan yang dapat merangsang perkembangan imajinasi anak. Contohnya seperti kegiatan menggambar, bermain balok atau Lego, dan puzzle. Akan tetapi, sifat dari permainan pada tahap ini cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan tahap selanjutnya yaitu operasional konkret atau social play. Pada tahap ini terjadi di rentang usia 7 hingga 11 tahun. Anak bermain sudah menggunakan nalar dan logika yang bersifat objektif. Adapun alat permainan yang dapat digunakan yaitu alat permainan yang dapat menstimulus cara berpikir anak, dan melalui alat permainan tersebut anak dapat menggunakan nalar ataupun logikanya dengan baik. Contohnya seperti pada permainan dakon, puzzle, ular tangga, ataupun monopoli. Kemudian yang terakhir yaitu formal operasional atau games with rules and sport yang berlangsung pada anak usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak bermain sudah menggunakan berbagai aturan yang sangat ketat dan lebih mengarah pada game atau pertandingan yang menuntut adanya menang atau kalah. Kemudian main selanjutnya yaitu dari Elizabeth B. Harlock atau yang dikenal dengan Harlock. Harlock berpendapat bahwa bayi yang berusia 3 bulan hanya sekedar melihat orang dan benda serta melakukan usaha untuk menggapai yang diperlihatkan atau yang berada di hadapannya. Hal ini terjadi pada tahap pertama yaitu tahap eksplorasi. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap permainan, di mana anak mulai mencapai mainannya atau bermain dengan mainannya, yaitu di rentang usia 5 hingga 6 tahun. Dan ini bermula pada saat usia 2 hingga 3 tahun, di mana anak akan membayangkan bahwa mainannya memiliki sifat hidup, dapat bergerak, berbicara, dan merasa. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap bermain. Pada tahap bermain, setelah anak masuk sekolah, jenis permainan yang sangat beragam, mereka akan bermain dengan barang mainan, terutama bila sendirian. Selain itu, anak akan tertarik dengan permainan olahraga, hobi, dan bentuk permainan matang lainnya. Kemudian tahap keempat yaitu tahap melamun. Di tahap melamun ini,
terjadi pada saat anak sudah mendekati masa-masa pubertas, di mana anak-anak sudah mulai kehilangan minat dalam bermain yang sebelumnya disenangi dan banyak menghabiskan waktu. Dan sekarang anak lebih cenderung melamun untuk menghabiskan waktunya. Sebab aktivitas melamun ini terjadi ketika anak memikirkan keadaan dirinya dengan perlakuan orang lain. Kemudian yaitu menurut Parten berpendapat ada 6 tahapan bermain pada anak usia dini. Yang pertama yaitu unoccupied play, di mana pada tahap ini anak bermain dengan mengamati kejadian sekitar yang menarik perhatiannya. Jika tidak ada hal yang menarik, maka anak akan menyibukkan diri dengan bermain hal seperti memainkan anggota tubuhnya. Kemudian bermain di sini hanya melibatkan dan memfokuskan pada sensori motornya saja. Dan tahap perkembangan ini cenderung terjadi pada anak yang masih usia bayi. Kemudian yang kedua ada solitary play, di mana awal mulanya anak asyik bermain sendiri, sehingga muncul sifat egosentrisme yang tinggi dan menyebabkan anak tidak peduli apa yang dimainkan teman di sekelilingnya. Seperti anak yang bermain menggunakan balok untuk membuat rumah dan bermain mobil-mobilan tanpa menghiraukan orang-orang atau teman-teman di sekelilingnya. Kemudian ada onlooker play, di mana bermain dengan melihat temannya bermain. Jadi di tahap ini, anak yang tadinya bermain sendiri mulai melihat apa yang teman-temannya mainkan. Ia sesekali berhenti bermain dan mengamati berbagai macam permainan atau mainan yang digunakan oleh temannya. Seringkali anak menggunakan waktunya yang cukup lama dan asyik hanya untuk melihat temannya bermain. Kemudian yang keempat yaitu parallel play atau bermain secara paralel. Pada tahap ini, anak bermain dengan temannya menggunakan benda yang sejenis. Misalnya seperti bermain pasir, tapi setiap anak bermain sendiri-sendiri. Kadang mereka juga saling melihat dan saling memberi komentar atau bercakap-cakap satu dengan yang lainnya. Kemudian associative play, di mana pada tahap ini, anak mulai bermain bersama atau beramai-ramai. Misalnya pada permainan petak umpet, kucing-kucingan, atau bermain dakon. Kemudian yang terakhir yaitu cooperative play, di mana anak bermain secara kooperatif. Pada tahap ini, bermain bersama dalam bentuk tim. Mereka akan membentuk jenis permainan yang akan mereka mainkan. Umumnya dalam bentuk game, mereka juga membicarakan mengenai aturan, pembagian peran, dan siapa yang akan bermain terlebih dahulu. Permainan jenis ini menunjukkan bahwa anak telah memiliki kemampuan sosial. Misalnya seperti pada permainan sepak bola, gobak sodor, dan bermain peran. Kemudian yaitu tahap bermain menurut Berger. Berger membagi tahapan bermain menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu sensori motor. Pada tahap ini terjadi pada anak dengan rentang usia 0 hingga 5 bulan. Kegiatan bermain anak lebih mengandalkan pada indera dan gerakan-gerakan tubuh. Perkembangan bermain pada tahap ini sama seperti yang dikemukakan oleh Piaget, akan tetapi hanya dibatasi hingga usia 5 bulan saja. Kemudian yang kedua yaitu mastery play. Tahap ini terjadi pada anak usia 6 hingga 24 bulan. Kegiatan bermain ditujukan untuk menguasai berbagai keterampilan tertentu yang melibatkan fungsi indera pada anak.
Kemudian ada rough and tumble play, di mana tahap ini berlangsung pada anak yang sudah memasuki usia 2 tahun. Kegiatan bermain berupa bermain kasar. Maksudnya bermain yang lebih banyak melibatkan motorik kasar seperti bermain ayunan, bermain jungkit-jungkit, atau berjalan di atas papan titian. Kemudian ada social play. Tahap ini terjadi pada anak yang masuk usia 3 tahun. Kegiatan bermainnya yaitu bermain dengan teman sebaya dan melibatkan lingkungan sekitar. Anak bermain secara bersama-sama dengan anak yang lain seperti pada permainan sepak bola, petak umpet, dan kejar-kejaran. Kemudian yang terakhir yaitu dramatic play, di mana terjadi umumnya pada anak usia 4 tahun. Kegiatan bermain yaitu bermain peran atau bermain khayal. Dalam hal ini, anak biasanya bermain dokter-dokteran, jual beli, ataupun meniru berbagai tokoh superhero yang mereka suka. Jadi itu tadi tahapan-tahapan bermain menurut beberapa ahli. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.